Aurora sebenarnya kalau mau hati-hati ya, karena Aurora bisa diambil alter ego sebenarnya juga. Dan last bandnya Roamer lagi yang bisa ditutup. Satu Roamer, Tigreal kah? Tadi kan kita lihat Tigreal ini most favor juga nih. Tigreal dengan Alpha sering dipakai oleh Arkehoshi, alter ego juga. Iya, tapi jangan lupakan Chow yang masih available juga sih. Mungkin ya bisa juga jadi salah satu pilihan hero untuk membuka vision itu yang pertama. Dan kalau dikombinasikan nantinya baik dari alter ego ataupun dari Arkehoshi, menurut aku masih oke-oke aja sih, karena mereka punya deal damage yang cukup nih untuk makan siapapun hero yang kena The Way of Dragon. Yep. Bisa langsung disambut di belakang juga. Parsha pun masih ada, tapi Chow itu dia benar. Di-ban dulu oleh alter ego agar tidak ada instant pick off yang bisa dilakukan oleh Arkehoshi. Di alfanya masih bisa gerak nanti, harinya juga mungkin ya bisa gerak juga. Dan last ban untuk Arkehoshi mid lane atau kembali ada EXP yang mau ditutup dengan mereka, karena ya Hylos-nya memang flex ya masih ya. Iya. Tapi masih ada Popheus loh, dan Popheus tuh hero yang nyaman banget buat Dairen loh. Ya, dan jangan lupakan ya Tigreal. Ada Tigreal yang bisa dipakai dengan Dreams. Dan ternyata lebih ke arah Cecilion dengan hero dari Roundel yang memang diantisipasi sekali nih ya untuk bermain di dalam area high ground-nya. Mereka hilangkan. Ini dua pilihan yang sangat mahal harusnya untuk kedua belah tim, karena lagi-lagi Tigreal dua-duanya selalu gunakan, dan juga Popheus yang memang kalau sampai nggak diambil oleh alter ego ya pasti Dairen nih manusia ungu muncul lagi nih om. Bisa sih. Popheus kah? Atau ya udah Tigreal aja, mereka lepasin Popheus-nya. Tapi kalau ada Popheus memang cukup mengganggu nanti pergerakan Alpha bersama dengan Harit ya. Iya. Yang memang lebih sering untuk melakukan dash Spear of Alpha atau dengan Synchro Dash. Dan ya, itu dia Popheus-nya yang diambil. So, udah pasti untuk Hylos akan digunakan oleh Dreams ya. Nggak ada hero moment untuk Dreams. Karena Tigreal udah nggak ada, jadi udah pasti dijawab langsung dengan Idok yang mengamankan demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Iya, dan ini bersinergi banget sebenarnya dengan Eve juga. Yap, ini berarti kalau ada Popheus-nya. Oh, Glue. Glue yang diambil. Tadi aku kira ada Cici kembali yang bisa kita lihat, yang ada Hylos juga. Iya, oke. Tapi Glue juga jadi jawaban yang oke lah ya. Karena sejauh ini belum ada Vexana, belum ada Faramis yang diambil. Dan sebenarnya kalau diambil pun, itu udah kejawab sama Yves om. Jadi Vexana itu bakal kalah range sama Yves. Faramis yang diambil pun, ya Netherworld-nya juga pasti bakal bisa diantisipasi sama seorang Yves. Ya, cepat ya buat percayain juga nanti buat Spectre dari Faramis itu sendiri. Siapa yang bakal dipakai nih untuk Roundel sebenarnya? Kalau mau ya Valentina pun masih bisa ya, ada implosion yang bisa di-copy nanti. Karena belum di-ban untuk Valentina. Tapi Glue nih, bicara soal Glue untuk laning phase berhadapan dengan Popheus. Sama-sama kuat juga ya sebenarnya. Tapi untuk di early-nya seharusnya Glue agak punya potensi untuk bisa menang dari Popheus. Oke, apakah Matilda? Enggak ya, tetap Vexana ya. Sebenarnya kenapa aku bilang Matilda juga bisa jadi pilihan, karena mereka udah punya magical damage. Oh, Matilda di-ban ya? Oke, my bad. Dan ternyata Vexana yang diambil oleh alter ego menjadi penutupan hero juga untuk alter ego. Dan memang ini akan bisa mengantisipasi nanti Glue dengan split-splitnya. Nggak boleh terlalu dekat juga dengan Curse Blast dari Vexana ya. Karena efek ledakan dari split-splitnya Glue itu sangat-sangat mematikan sekali nih, kalau sampai itu meledak di depan teman-temannya. Yap, dan itu yang harus dihindari ya. Berarti untuk bukaan dari split dari Dairen harus diperhitungkan juga kapan akan dilakukan. Sedangkan ya yang sisi yang lainnya yang serem sih, Gold Lane aku bisa bilang juga cukup serem, meskipun ya Harit berhadapan dengan Granger juga ini masih cukup 50-50, di mana biasanya masih akan saling bertahan dan ditinggal saja dengan teman-temannya, karena Granger masih butuh waktu untuk ngumpulin stack, sedangkan Harit pastinya akan hanya mendorong saja untuk lane-nya dia. Jadi trio mid yang akan jauh lebih berjalan sekarang antara Sutsujin mungkin berhadapan dengan GB nanti. Oke, dan inilah dia match kedua antara kedua tim Indonesia yang akan berjuang satu langkah lagi yang mereka butuhkan untuk lanjut ke babak challenge finals. Dan apakah Arkehoshi atau Alter Ego yang berhasil mendapatkan kemenangan? Jadi mari kita saksikan di Land of Down. Ini dia game yang pertama. Alright, sama-sama dengan jungler bertipikal fighter ya sebenarnya juga, dan sama-sama jungler yang memang bisa cepat untuk meltdown creeps yang berada di jungle-nya mereka masing-masing. Jadi untuk di awal ya 2 menit seperti biasa ya, mungkin 1.30 lah baru akan ada team fight yang terjadi juga, karena Idok masih butuh level 2 untuk bisa mendorong nanti dengan Secret Hammer yang dimiliki dia. Sedangkan
bagaimana dari GB-nya juga nih dengan alfanya butuh level 4 untuk spare of alpha lebih maksimal lagi nanti untuk bisa memeltdown Dairon semisal kalau dia melakukan rotate ke bagian top ya. Tapi perjalanannya karena start dari orange, mungkin dari alter ego akan ke bawah nih untuk mengganggu pergerakan dari Toy juga, di mana Toy menggunakan emblem fighter ternyata. Rapture ada Festival of Blood juga nih ya. Jadi sudah ada 2 lifesteal yang bisa dimiliki oleh Granger dan Bokan Toy. Oke, dan seperti tadi ada Retribution yang dibuka oleh Sutsujin ya untuk mengambil Scale Lizard yang dimiliki oleh GB. Memang ada pertikaian sempat terjadi di bagian bawah, tapi itu hanya skirmish kecil aja. Sementara Nino sadar bahwa bakal sangat merepotkan apabila harus adu clear minion dengan glue dari Dairon yang notabene-nya glue ini masih memiliki banyak sekali spell farm ketika slam-slamnya berhasil didapatkan, dan itu pun memberikan stuck slow kepada Nino. Jadi harus hati-hati banget, tapi kali ini inisiasi cepat dilakukan oleh Alter Ego. Masuk secara bersamaan Sutsujin dengan Blade Surge-nya. Belum ada korban jiwa di sana. Hanya adu pokingan damage saja, dan yang sangat merepotkan untuk Alter Ego adalah Void Crystal dari Rins. Yang pasti ini bakal sulit dihindari sih dengan 3 hero fighter dari Alter Ego. Ya, dan jangan lupakan sebenarnya sprint juga tadi sudah dipakai oleh Dairon ya. Jadi mungkin untuk impact-nya nanti ke depannya ya dia harus benar-benar kelihatan nih untuk di area depannya. Sehingga mudah untuk menangkap lawan dengan slam-slam dan juga speed-speed dia. Oke, membuka reward manipulations dan fokus karena lini belakang GB yang dituju oleh Dairon. Dan fokus yang begitu tepat, tapi masalah sekarang turtle yang pertama disecure oleh Sutsujin, dan bahkan point kill yang didapatkan oleh Araraki Hoshi menuju ke arah GB. Nino menari-nari di udara dengan Infernal Pursuit-nya. Pertukaran memang ada dengan Idok, tapi masalahnya nggak hanya GB, Dreams dan juga Nino pun tereksekusi. 3 point kill untuk Araraki Hoshi. Yap, dan bahkan Dairon tadi sempat untuk mendapatkan Dream juga ya di tengah tadi. Terkena split dan ada slam-slam untuk menarik dia kembali ke belakang, sehingga ini Araraki Hoshi mereka berhasil mendapatkan turtle juga. Mereka agak sedikit leading lah untuk di awalan seperti, dan seperti yang kita mention juga bagaimana dari kedua gold lane-nya ini akan dibiarkan dulu farming saja antara Toy yang juga bersama dengan si Heist ya di bagian bottom lane. Ya, kalau kita lihat memang ini Alter Ego agak sedikit banyak misfokus tadi untuk di turtle yang pertama ya. Dan itu semua terjadi karena gangguan dari Dairon sih Om. Megangin banget fighter-fighter tank dari Alter Ego yang ngebuat distraksi itu nggak bisa dihindarkan oleh mereka. Ya, mau gak mau ya harus nabrak ke Dairon dulu. Oke, tapi kembali pertikaian Dreams yang memakan banyak damage. Terutama dari Toy yang sekarang udah join ke dalam team fight-nya. Dan membuat keuntungan karena point kill yang pertama dipegang oleh Toy juga nih. Ya, lebih cepat lagi untuk mendapatkan lagi nih ya stack yang dibutuhkan oleh Granger, dan jangan sampai diberikan terlalu banyak juga dengan point kill yang didapatkan dengan dia. Dan satu tembakan dari Dead Sonata, Heist. Oh, dipaksakan zaman Force 1 melawan 3, sepertinya Rins pun datang di bagian belakang mencoba untuk memberikan efek distraksi, tapi masalahnya Heist masih bisa memaksimalkan Chrono Dash untuk keluar dari jangkauan 3 player RRQ. Masih cukup licin ya sebenarnya juga, tapi itu memberikan ruang gerak bagi Toy sekarang untuk bisa mendapatkan stack kembali dan juga mengumpulkan gold demi gold. Plating Tarot juga bisa dilakukan oleh dia. Sementara untuk di topnya Dairon-nya yang akan kembali ganking ya, karena Turtle akan spawn di atas. Jelas Dairon harus diusir mundur terlebih dahulu, entah itu dicicil atau mungkin bisa di pick off sekarang. Yang jelas itu adalah hal yang sangat-sangat sulit dilakukan oleh Alter Ego. Dan 2 second sebelum Turtle spawn ini dia Turtle kembali muncul dan kembali sudah di start terlebih dahulu bagi Alter Ego loh. Mereka akan duluan untuk mendapatkan Turtle ini. Oke, follow up ke arah Idok, tapi Idok Implosion Flicker yang dibuka bersama dengan Rins dengan Removal Manipulation-nya. Alter Ego kehilangan seperti momentum, tapi justru malah Idok yang tereksekusi. Dan kembali 2 kali terpick off untuk GB. Double kill ditahan dari Dairon. Mencari tarik ketiga yaitu Nino, dikejar lagi dengan slam-slamnya. Split-split diaktifkan dan Nino pun tertangkap sudah menjadi korban bulan-bulanan ketiga dari keganasan Araraki Hoshi. Dan turtle kedua di take over kembali. Ya, yang tumbang Idok Romer 2 kali tumbang, tapi tumbangnya Idok juga dengan 2 turtle yang berhasil disecure oleh Araraki Hoshi. Jadi ada pengorbanan yang memang harus dilakukan tadi, dan kita melihat bagaimana Dairon ini ternyata sangat sulit untuk bisa dihandle ya. Gak bisa dipegang sama sekali dari Alter Ego. Mereka belum punya jawaban untuk Dairon, apalagi nih untuk menangkap Prince bersama dengan Sutsujin. Ini bener-bener Dairon nih mau pakai hero apapun yang warna ungu serem ya. Oh, ya. Mau pakai Popheus serem. Mungkin kita suruh dia pakai Valentina kali. Valentina XP ya. Boleh. Wow, di bagian bawah Dreams untungnya menghindar dari area Sacred Hammer ya. Dan juga Implosion yang sempat dibuka masih gagal dari Idok. Tapi nggak jadi masalah, karena masih dapat juga objektif yang dituju. Di bagian atas memang dikejar Sutsujin oleh Nino, tapi apakah Sutsujin bisa dieksekusi menghindar dengan sangat baik
Dengan satu Blade Surge, dia menjauh dari jangkauan Roundel dan masih aman dan nggak ada pertukaran objektif yang didapatkan oleh Alter Ego. Yap, dan bahkan dikejar-kejar untuk di area tengahnya ya. Kita melihat bagaimana Dairen langsung melakukan zoning juga. Open vision kepada RQ Hoshi untuk bisa lebih masuk lagi dalam jungle milik Alter Ego sekarang. Dan yang sulit untuk Alter Ego, mereka agak kehilangan kontrol map ya sekarang. Jadi mereka seakan-akan dipaksa untuk melakukan teamfight. Flicker yang sangat tepat menghindar dari Eternal's Guard. Roundel berhasil aman banget untuk Rinse menjauh ya dari jangkauan member-member Alter Ego. Dan untungnya tadi nggak kena efek knock up-nya sih, karena itu follow up-nya pasti banyak banget yang siap dari Alter Ego. Yap. Dan sekarang lihat topnya sudah diambil, RQ Hoshi mereka unggul secara mappingnya, vision juga untuk di bagian top, di bagian bottom sudah dipegang dan mereka, dan bahkan untuk isi jungle dari Alter Ego sudah mulai dilucuti satu demi satu. Orange buff akan spawn dan itu bisa menjadi pertanda kalau memang nanti rame nih untuk di orange buff. Dan kembali dengan implosion flicker, Roundel yang dituju dan Roundel berhasil dieksekusi. Idok berhasil mendapatkan momentum, tapi Dairen dengan sprintnya dia berusaha untuk mengejar GB yang sudah kehilangan banyak HP. Dan sekarang semua kendali permainan dipegang oleh RRQ Hoshi. Alter Ego dipaksa bermain di dalam area inner turret saja. Yap, dan turtle-nya ini akan open juga ya. RRQ Hoshi mereka punya kesempatan untuk leading sangat jauh nih. 6.000 gold di menit yang ke-7. Ini udah leadingnya, apalagi nanti kalau dapetin turtle juga ada extra shield tambahan yang bisa didapatkan. Dan Idok ini meskipun ada Purify yang dipegang oleh Alter Ego, ini kayaknya nggak terlalu ngefek deh, karena Purify-nya bisa di-trigger dengan siapapun juga. Iya, jadi memang bakal sulit banget ya untuk penggunaan Purify ini. Harus tahu banget timing yang sangat tepat kapan digunakannya, dan sekarang memaksakan sepertinya untuk mengambil inner turret di menit yang ke-7. Memang akan cukup berdarah-darah di sana karena Alter Ego juga ada 3 member yang bersiap untuk mengantisipasi wave minion yang mendekat ke struktur bangunan mereka. Tapi di bagian lain, ini kayaknya udah mempersiapkan nih. Bagian jungle atas semua dipegang oleh RRQ. Iya, nah level dari Setsujin ya, level 13. Lagi-lagi ini GB lagi under sekarang. Beda 4 level ya. Ya harus bisa ngejar juga, alright. Dengan Soul Saver yang di tap tadi. Sedangkan topnya Toy dapetin untuk area top. Jadi tinggal nunggu waktu ya. Dari Alter Ego mereka harus berharap ada satu miss move yang dilakukan RRQ Hoshi. Masalahnya itu nggak akan mudah terjadi sih Om. Karena ini benar-benar full control dipegang oleh RRQ. Bahkan perbedaan 1000 gold per menit tercipta di menit ke-8 ini. Lihat, terpaut 8.000 gold dan dalam kondisi yang over seperti ini, biasanya RRQ Hoshi itu jarang melakukan mistakes Om. Karena mereka benar-benar disiplin banget. Ya mereka udah, apalagi unggul item sih, ini yang paling penting ya. Unggul item mereka juga seakan-akan kalau nabrak ya Alter Ego yang buat salah. Padahal terkadang juga ya kita bisa defense ya, karena harus dipaksakan gitu loh. Dan di bagian bawah sepertinya akan kehilangan juga pasif dari best turret bottom lane. Dan ini akan mempermudah nanti dengan Lord yang pertama. Bahkan menjebak dengan ribut manipulation Rinse. Hampir saja membuat Roundel kehilangan Purify-nya minimal. Tapi untungnya dia masih bisa escape dari jangkauan reward populations. Di sisi lain, dan gimana Dreams mencoba untuk escape dengan Glorious Pathway, nggak bisa melarikan diri dari jangkauan Idok dan juga Setsujin. Ini udah diporak-porandakan banget pertahanan dari Alter Ego Om. Ya benar-benar dihancurkan ya semuanya ya. Tidak ada yang bisa bertahan sekarang dari Alter Ego. Mau gak mau mereka kumpul 5 juga dan berharap mereka bisa dapetin 1-2 poin kill. Dan mereka bisa melakukan defense karena Lord yang terbuka ini juga akan diambil secara cuma-cuma nih ya, tidak akan ada perlawanan dari Alter Ego. Karena kalau mereka mau melawan di sana dengan perbedaan level dan juga item seperti ini akan sangat mahal sekali untuk mereka dan tidak butuh semua hero bagi RRQ Hoshi untuk bisa ada di Lordnya. Mereka bisa ngunci, lihat 3 ada di depan, 2 yang bekerja untuk mendapatkan Lord instant menjadi milik RRQ Hoshi. Masalahnya juga nggak ada pasif dari best turret mid dan juga bottom lane dari Alter Ego. Sehingga Lord yang pertama memang belum punya charge ya, belum punya efek dari enhance Lord. Tapi mereka bisa loh ini untuk menghilangkan semua pasif dari best turret dulu. Dan nanti ketika Lordnya bergerak dengan super minion, ini udah tinggal bersih-bersih aja best turret dari Alter Ego. Dan terpaut dengan sangat jauh network yang ada di menit 9 ini. Udah hampir menyentuh di angka 1.200 gold per menit. Bukan cuma network ya, level juga nih, 15 untuk Setsujin di bawah menit yang ke-10. Oh my god. Wow. Itu perbedaan 5 level dengan GB. Jauh sih. Dan Alter Ego tidak bisa keluar sama sekali dari tekanan yang sudah dibentuk RRQ Hoshi. Mereka mau keluar juga ya serba salah ya jatuhnya sekarang ya. Iya, ini bakal bingung ya, karena mereka juga nggak punya hero late game yang sangat-sangat power juga. Ada conceal play yang dilakukan, Idok mencari momentum. Tapi lihat, dia menggagalkan rencananya, masih menunggu Lord yang sekarang mendekat ke bottom lane base turret dari Alter Ego. Tapi jangan lupakan, flickernya masih aktif dari Idok, dan dia bisa membuka momentum kapanpun member dari Alter Ego bisa ditangkap. Oh, Glorious Pathway Dreams. Oke, masih hanya mencoba untuk mengulur waktu saja.
Tapi di sisi lain ada GB yang terkena solo pick off Explosion. oleh Sun Suji di dalam area base turret. Dan momentum didapatkan dengan Real Population Series mengurung semua player Alter Ego. Menyisakan 2 member saja. Dan sepertinya satu kesempatan ini dimaksimalkan karena base didapatkan oleh RRQ Hoshi di game pertama. Kemenangan yang sangat cepat sekali langsung di-secure oleh RRQ Hoshi tadi, tidak membiarkan adanya kesempatan untuk bisa melakukan comeback atau bahkan